الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bersama X pelakon sinetron iaitu Abang Tengku Wisnu. Alhamdulillah beliau berada di Singapura bersama kami hari ini. Mungkin Abang Wisnu boleh sharing sedikit tentang kisah hijrah Abang Tengku Wisnu, hijrah ke lebih Islami gitu. Bismillah. Kalau tentang cerita hijrah memang yaitu kalau dicerita secara ini memang agak lumayan panjang, tapi kita ringkas saja ya. Jadi intinya memang pasti ada trigger lah. Ada trigger kenapa akhirnya kita mau berhijrah. Ada beberapa teman yang juga mau berhijrah karena ada sebabnya juga gitu. Tapi memang kalau hidayah itu kan datangnya dari Allah. Memang yang saya pelajari dari salah satu guru saya, bahwa ketika kita mendapatkan hidayah itu kan ada hidayah dari ilmu dan hidayah dari Allah. Maksudnya hidayah dari ilmu dalam arti hidayah itu karena kita menuntut ilmu maksudnya ya. Hidayatul irsyad kalau tidak salah seperti itu. Jadi kita mendapatkan ilmu tersebut, akhirnya kita tahu bahwa oh yang A boleh dikerjakan, yang B tidak boleh dikerjakan. Tapi kalau belum dapat hidayah dari Allah Ta'ala, kita tetap bisa melanggar yang haram dikerjakan. Tapi balik lagi ya, hidayah itu datangnya dari Allah. Ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah, insya Allah mudah-mudahan kita tidak melakukan lagi hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah memang saya waktu waktu main sinetron itu memang ada beberapa hal ya. Waktu dulu kenapa saya akhirnya memutuskan untuk berhijrah. Yang pertama memang saya tidak menemukan kebahagiaan dalam arti gini. Ketika saya syuting dulu, anggapan saya memang sesuatu itu saya harus kerja, saya harus syuting sebanyak-banyaknya agar mendapatkan uang. Karena menurut saya sumber kebahagiaan itu adalah uang. Tapi ternyata setelah saya jalani, terus bekerja, bahkan melupakan kewajiban saya sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, itu akhirnya merasakan di satu titik saya merasakan kok saya nggak bahagia dengan uang yang ada di rekening saya ya. Kenapa saya tidak bahagia ya? Akhirnya saya coba untuk introspeksi diri bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata salah gitu. Maksud dalam arti saya kerja hanya untuk dunia gitu. Maksud dalam arti dunia yang saya pikirkan. Padahal kehidupan kita yang kekal adalah di akhirat nanti. Nah ini yang membuat salah satu menjadi memutuskan saya untuk berhijrah. Ada beberapa hal yang lain lagi memang yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk berhijrah. Salah satunya adalah masalah kematian ya. Kematian ini memang banyak orang termasuk saya banyak orang yang beranggapan dan termasuk saya, kalau misal orang mati itu adalah orang yang nanti sudah tua, orang-orang tua saja yang meninggal gitu maksudnya. Makanya saya waktu itu memutuskan untuk nanti waktu dulu saya punya keinginan nanti pingin taubat pingin hijrah tapi nanti ketika nanti sudah jangan waktu muda. Nanti saja waktu umur 50 tahun ataupun sudah punya cucu baru berhijrah. Karena waktu muda ya senang-senang aja. Ya santai-santai aja, manfaatkan dunia ini gitu kan. Ya mau hantam, maksud dalam arti mau yang baik mau yang buruk gitu. Waktu itu berpikir seperti itu. Tapi ternyata setelah melihat realita yang ada, melihat teman saya ada yang meninggal di umur 22 tahun kalau tidak salah. Temannya istri bahkan dia cerita temannya yang SMP meninggal waktu SMP juga. Jadi kan umur itu tidak ada yang tahu, hanya Allah Ta'ala yang tahu umur kita. Jadi ketika kita meninggal, ya meninggal gitu. Jadi mati itu atau meninggal itu tidak melihat sakit seseorang, kesehatan seseorang, tidak melihat umur seseorang. Ya kalau meninggal ya meninggal saja gitu. Nah mungkin ada beberapa hal yang lain lagi, tapi dua hal ini cukup sangat penting menurut saya ya. Ketika tidak menemukan kebahagiaan ketika mencari uang sebanyak-banyaknya, itu yang pertama. Terus kedua adalah masalah kematian. Ternyata kematian bisa datang kapanpun, ke siapapun, tanpa melihat kesehatannya, tanpa melihat umurnya. Ya ini dua hal sih yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk berhijrah. Kalau saya ceritakan lagi agak panjang sebenarnya.
ini soalan terakhir Abang Wisnu. Setelah hijrah tuh cobaannya macam mana? Masih ada tawaran enggak? Tawaran ada. Ini sempat saya tanyakan sama salah satu ustadz. Saya bilang, Ustadz, gimana kalau misal masih ada tawaran untuk saya? Ya Ustadz langsung bilang, saya dipanggil Bang kan biasanya. Bang Inu sama salah satu ustadz tersebut. Bang Inu, intinya ada beberapa ustadz sih yang saya tanyakan. Tapi intinya adalah saya dikasih tahu, kamu ada potensi di dunia entertainment, kamu manfaatkan, tapi untuk kebaikan gitu. Nah sekarang coba, ketika ada satu program yang menawari kamu untuk main di program tersebut, lihat program tersebut bermanfaat atau enggak, bisa menjadi ladang amal kamu atau enggak. Kalau bisa ya jalanin. Tapi kalau misal program tersebut ya malah membuat mudarat semakin besar, maksiat semakin banyak, ya itu jangan diambil gitu. Nah inilah akhirnya ketika ada satu program yang ditawarkan kepada saya akan melihat dulu ini bermanfaat atau tidak gitu. Kalau bermanfaat, bismillah, ambil gitu. Kalau tantangan, semua orang pasti ada tantangannya, termasuk ya kita, baik saya ataupun Anda, itu pasti akan ada tantangannya. Contoh simpel adalah memang ketika saya mulai mencoba untuk menekuni Islam, ada beberapa hal yang dulu mungkin pernah saya lakukan dan itu menjadi hal yang biasa. Akhirnya ya maksudnya itu adalah larangan dari Allah ya, haram untuk kita lakukan. Akhirnya saya coba untuk tinggalkan. Ada beberapa teman-teman yang dulu ikut bareng saya untuk melakukan hal haram tersebut. Itu ya ada sedikit mungkin bercandaan gitu ya, kayak kenapa nih udah alim nih, udah jadi ustadz nih, jadi dibicarain seperti itu. Tapi ya itu hal yang biasa lah. Mungkin ada hal-hal yang lain memang seperti sangat ini ya, saya sama istri saya tuh beberapa kali sempat bingung gitu. Kenapa ya ketika kita ingin berubah menjadi baik, ada beberapa cacian makian dari orang gitu. Saya sering beberapa kali tuh mencoba untuk ilmu yang saya dapatkan, saya coba untuk tuangkan di media sosial saya, sharing lah gitu ya. Tapi ternyata tanggapannya ada beberapa yang komennya negatif, bahkan terkesan memang ngeledek gitu, bahasa Jakarta ngeledek, maksudnya mengejek saya, bahkan sampai kayak hewan-hewan yang ada di kebun binatang gitu, sampai mengejek seperti itu. Iya. Nah akhirnya saya ngobrol sama istri, kenapa ya kok bisa seperti itu gitu. Saya bilang saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Ternyata ketika saya baca dan saya tanya sama beberapa ustadz, ya ustadz mengatakan itu hal yang biasa. Ketika orang yang berubah untuk menjadi baik, cobaannya banyak sekali sebenarnya. Hal yang paling berat kan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa istiqomah di dalam agama ini gitu kan. Nah itu sebenarnya salah satu tantangan yang begitu luar biasa gitu. Nah terus selain itu juga saya jadi tenang ya ketika mendengar satu hadis, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada beberapa sahabat tentang makna bangkrut. Apa sih arti bangkrut itu? Lalu para sahabat mengatakan ya bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bangkrut itu adalah orang yang mengumpulkan amalan yang begitu luar biasa selama dia di dunia ya, sholat, zakat, puasa dan lain-lain, itu jadi hilang semua. Karena apa? Ya, karena selama di dunia dia mencaci maki orang, dia membunuh orang, dia mengambil hak orang lain. Intinya dia menzolimi orang lain. Itu jadi hilang semua. Itulah orang yang bangkrut. Jadi di hari akhir dia akan menjadi bangkrut. Hilang semua amalnya. Dan amalan semua yang dilakukan itu akan beralih, akan ditransfer ke orang yang dicibir. Jadi orang yang dicibir akan mendapatkan pahala yang orang mencibir gitu. Nah itu Masya Allah kan. Jadi saya akhirnya bilang sama istri saya ngelihat kita kalau dicibir, dizolimi, difitnah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari orang yang mencibir kita. Jadi ketika ada orang menghina kita, menzolimi kita, katakan Alhamdulillah, karena ini adalah transfer pahala yang gratis. Masya Allah. Jadi teman-teman juga kayak gitu, kalau ada yang mencibir segala macam, bismillah, udah ingat aja, ya sabar ya, sudah pasti harus ingat nanti di akhirat, ya Allah dapat pahala lagi nih insya Allah, udah bismillah, jangan diledek lagi gitu. Tapi maksudnya ini kan masalah pribadi ya, pribadi kita yang ledek. Tapi kalau agama kita yang dihina, kita harus lawan dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik. Dalam arti dengan akhlak yang baik, dengan cara yang baik gitu. Ya bisa juga kita tanya sama guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, bagaimana cara yang baik untuk melawan orang-orang menghina agama kita. Kalau kita, ya kita harus bersabar. Tapi kalau agama kita harus bergerak. Bismillah. Sekian gitu saja. Jazakallahu khair Abang Tengku Wisnu. Sekian itu saja yang di-share oleh Abang Tengku Wisnu. Moga apa yang di-share itu
dapat kita menjadikan satu inspirasi dan juga motivasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.